Shalom anak-anak sekalian. Kurang semangat. Shalom anak-anak sekalian. Apa kabar? Saya harap semuanya kabar sehat, supaya semuanya bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang dogmatika nih. Nah, pada saat ini kita akan belajar bagian dari dogmatika itu, yaitu bibliologi. Sebelumnya ibu tanya, siapa yang pernah mendengarkan kata bibliologi itu? Siapa? Belum ada? Nah, di sini ibu akan menerangkan apa itu bibliologi. Bibliologi itu adalah, atau yang biasa kita sebut Alkitab dalam bahasa Indonesia dan Bible dalam bahasa Inggris. Bibliologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblion, yang artinya tulisan ataupun gulungan. Siapa yang pernah mendengarkan kitab Masorah? Kitab Masorah itu adalah kitab asli daripada terjemahan-terjemahan Alkitab. Selanjutnya ada yang disebut sebagai kitab suci. Kitab suci ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu grape, yang artinya tulisan-tulisan, atau biasa juga disebut sebagai tulisan-tulisan yang sakral, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 1 ayat 2. Pastinya kita semua akan bertanya, dari mana sih asal-usul Alkitab itu? Bagaimana sih terjadinya Alkitab itu? Seperti itu pastinya kan? Pada dasarnya Alkitab itu merupakan kata-kata yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Alkitab itu berasal dari Allah, atau bisa disebut Alkitab itu merupakan pernyataan umum oleh Allah. Allah memberkati nabi-nabi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan Alkitab, di dalam menerjemahkan dan juga di dalam menulis Alkitab tersebut. Ada banyak bukti bahwa Alkitab itu secara keseluruhan adalah kitab yang unik, yang berbeda dengan tulisan lainnya. Keunikan tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang ada dalam Alkitab yang menyaksikan karakter dirinya yang unik. Diri siapa? Diri Allah. Paulus juga mengakui bahwa Alkitab itu merupakan firman atau perintah-perintah Allah, seperti yang ada di dalam tulisannya pada kitab 1 Korintus 14 ayat 17 ayat 37. Nanti kita bisa membacanya masing-masing. Dan Yohanes juga mengakui bahwa pengajarannya itu berasal dari Allah, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. Mari kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 6. Nah, dikatakan di sini, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, di sini Allah memberkati Yohanes sebagai penulis kitab 1 Yohanes supaya firman itu dapat disampaikan kepada banyak orang, kepada semua umat manusia,
yakni Alkitab tidak mungkin keliru. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, Allah memberkati orang-orang yang menulis Alkitab melalui Roh, sehingga Alkitab itu tidak keliru. Alkitab ditulis bukan karena kehendak manusia, melainkan oleh dorongan Roh Kudus. Nah, terjemahan atau cetakan bisa saja memang itu ada kesalahan-kesalahan, tetapi Alkitab atau yang disebut sebagai kitab Masorah itu merupakan kitab asli, tidak mungkin terjadi kesalahan. Ya anak-anak, sampai di sini mengerti? Baiklah, Ibu lanjutkan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari setiap pendengaran akan firman Kristus. Nah, tanpa Alkitab, manusia itu tidak dapat mengetahui kenyataan-kenyataan Allah yang memanggil manusia untuk memiliki pertobatan, untuk datang kepada Yesus dan bertobat dan memiliki lahir baru. Selanjutnya, Alkitab berkuasa dan berwibawa. Mengapa dikatakan demikian? Alkitab itu memiliki tulisan-tulisan, memiliki isi. Alkitab ini memiliki isi sebagai firman Allah, mempunyai kewibawaan atau otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Karena firman Allah itu ya dan amin. Ia tidak perlu dibela oleh siapapun karena ia mampu membela dirinya sendiri. Nah, Allah itu maha benar, sehingga tidak ada yang mampu membenarkan Allah karena dia adalah maha benar, maha tinggi dan maha kuasa. Yang kedua, Alkitab adalah cukup. Alkitab tidak perlu didukung oleh buku-buku ataupun pernyataan lain, sehingga tidak seorang pun boleh menambah atau mengurangi isinya. Nah, mengapa Alkitab disebut cukup? Dikarenakan pada Alkitab ini semuanya telah ada, mulai dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga Alkitab ini tidak membutuhkan buku yang lain sebagai pendukungnya, karena buku ini adalah tulisan manusia yang memiliki keterbatasan. Sehingga Alkitab cukup hanya Alkitab saja, tidak perlu dukungan buku. Yang ketiga adalah Alkitab adalah terang. Pada Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Alkitab ini merupakan firman yang dinubuatkan oleh Allah kepada para nabi, sehingga memiliki tulisan-tulisan seperti yang kita punya sekarang ini. Maka melalui Alkitab ini kita mampu membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Yang berikutnya, Alkitab merupakan satu kesatuan sekalipun ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Meskipun kurang lebih 40 orang yang menulis buku Alkitab ini, namun tujuannya adalah sama, yaitu berisi tentang Allah sendiri. Meskipun berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda suku, namun satu tujuannya, yaitu mengungkapkan kebenaran Allah. Yang berikutnya adalah Alkitab tidak saling bertentangan isinya antara kitab yang satu dengan kitab yang lain, karena semua digerakkan oleh Roh Kudus. Seperti yang tadi yang Ibu sampaikan, bahwa satu tujuan semua penulis Alkitab itu, karena yang menggerakkan penulis-penulisnya adalah Roh Kudus sendiri. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah semuanya sampai di sini mampu mengerti apa yang Ibu sampaikan?
Baiklah, semuanya mengerti ya. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita masuk ke para penulis kitab suci. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa untuk minggu berikutnya dan shalom. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, apakah anak-anakku di pada pagi hari ini sehat-sehat saja? Iya, sangat semangat sekali ya. Baiklah, kita juga harus semangat untuk mendengarkan materi kita yang di pada saat hari ini. Sebelumnya, Ibu Bina telah menjelaskan apa itu bibliologi. Ya, bibliologi itu adalah kitab atau gulungan. Iya. Jadi, kita akan melanjutkan materi apa yang telah Ibu Bina ajarkan kepada anak-anakku sekalian. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita di pada saat pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus di pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan Tuhan nafas kehidupan serta kesehatan bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat boleh hadir di kelas kami ini Tuhan untuk menerima materi daripada di saat ini, di pagi hari ini Bapa. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan pemahaman bagi kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti Tuhan materi di pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuja Tuhan, termuliakan nama-Mu untuk kekal selamanya. Amin. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja materi kita di pada saat pagi hari ini, yaitu tentang bibliologi atau Alkitab atau gulungan Alkitab. Iya. Baiklah. Kemarin Ibu Bina sudah mengajarkan pengertian tentang Alkitab, pengertian tentang Alkitab, dan juga asal-usul Alkitab. Iya. Dan sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang siapa para penulis kitab suci kita ini. Semuanya membawa kitab suci kan? Iya. Baiklah. Kita juga penting untuk membawa kitab kita ini, yaitu baik ke gereja di pada saat kita menerima materi yaitu pelajaran agama. Iya, kita tidak boleh meninggalkan Alkitab kita ini. Alkitab adalah pedoman hidup kita agar sebagai kita orang Kristen yang penuh percaya kepada Tuhan. Ya, langsung saja ya. Baiklah, di sini kita akan memaparkan siapa itu para penulis kitab suci. Alkitab adalah salah satu buku, tetapi juga terdiri dari banyak buku yang ditulis oleh sekurang-kurangnya 40 penulis yang berbeda-beda dalam periode tak kurang 1500 tahun. Iya. Itu dia. Banyak, ada 40 penulis yang berbeda-beda dalam periode tak kurang 1500. Ya, lama sekali ya. Baiklah. Kebanyakan dari mereka tak pernah saling mengenal. Ya, banyak yang menulis Alkitab ini tetapi mereka tidak saling mengenal. Begitulah para penulis kitab suci di zaman dahulu 1000 atau 1500 tahun yang lalu. Ya. Namun Alkitab adalah kesatuan yang berkesinambungan demikian jelas dan dapat saja dipikirkan seolah-olah ke-66 buku di Alkitab
yang ada 55 dikenal baik penulisnya di sejarah dan tradisi, yang 11 buku para penulisnya tidak diketahui adalah Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel dan 2 Samuel, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, 1 Tawarik dan 2 Tawarik, Ester, Ayub, Ibrani. Ya, itulah dia para penulis dari kitab suci ini. Kita penting mengetahui siapa penulis kitab suci ini, karena ini adalah sejarah yang membuat kita mengenal kitab suci dan juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dia. Selanjutnya, materi kita di pagi hari ini, kesatuan Alkitab. Penting kita mengetahui dan juga kita harus penting juga siapa itu. Ibu ulangi pembahasan kita kali ini, kesatuan Alkitab. Seperti yang kita tahu, buku-buku dalam Alkitab ini ditulis oleh sekitar 40 penulis yang berbeda-beda, yang hidup dalam budaya dan negara yang berbeda-beda, dari Mesir, Roma, Babylon. Ya, tulisan mereka meliputi hampir setiap jenis sastra, termaksud sejarah, hukum, puisi, nubuat, biografi, nyanyian, surat, perumpamaan, dan amsal. Adalah suatu mukjizat bahwa mereka menghasilkan sebuah buku menjadi satu secara ajaib, di mana setiap penulis menyumbangkan bagian tertentu yang diperlukan, yang serasi dan tidak bertentangan dengan keseluruhan. Ya, itu dia daripada kesatuan Alkitab. Sebenarnya kita mengetahui penulis Alkitab itu ada 40 dari yang berbeda-beda. Ya. Selanjutnya, kewibawaan Alkitab. Menurut The Layman's Library of Christian Doctrine, dalam arti yang luas, istilah kata otoritas yang berasal dari bahasa Latin auctor, yang berarti memulai, pencipta, sumber, pengarang. Iya, itulah daripada kewibawaan Alkitab suci ini. Ya. Menurut Alkitab, kewibawaan Alkitab berasal dan bergantung kepada kewibawaan Allah. Berarti kita tidak boleh dong untuk merusak Alkitab ini. Kita mengetahui Alkitab ini adalah bergantung kepada kewibawaan Allah. Berarti jika kita merusak sebuah Alkitab ini, kita akan merusak kewibawaan Allah. Iya, itu dia. Kata dasar bahasa Yunani yang dipakai oleh Perjanjian Baru untuk kewibawaan adalah exousia. Kata ini berasal dari kata impersonal exst yang berarti hukum. Secara umum, kata exousia berarti suatu hak untuk memutuskan dari suatu kuasa menyampaikan suatu keputusan. Ya, secara khusus, kewibawaan Allah dalam Alkitab meliputi kedaulatan dan kuasa untuk memerintah baik manusia maupun seluruh tatanan ciptaannya. Iya. Di kewibawaan Alkitab ini meliputi kedaulatan dan kuasa untuk memerintah baik manusia atau seluruh tatanan ciptaannya. Ya, begitu dia daripada kewibawaan Alkitab. Bukti kewibawaan Alkitab dapat kita buktikan dengan banyak pembuktian. Contohnya, yaitu banyak penggunaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan yang identik dengan kata
Demikian kata raja. Hal ini menunjukkan pada bahwa Alkitab berasal dari perintah atau mandat Allah, pemegang otoritas tertinggi yang tidak dapat diubah-ubah dan harus dilaksanakan. Ya, itu dia. Itu dia daripada penjelasan kewibawaan Alkitab ini yang berasal dari bahasa author, yang berarti memulai, pencipta, sumber, dan pengarang. Itu dia. Kita sudah mengetahui mulai dari para penulis Alkitab dan juga kesatuan Alkitab dan kewibawaan Alkitab. Penting kita mengetahui daripada semua materi kita di pagi hari ini, karena Alkitab ini mengajarkan semua dasar-dasar firman Tuhan yang kita bawa sebagai pedoman hidup kita, adalah bukti secara keseluruhan ini adalah menjadi pedoman yang baik. Ya, itu dia. Demikianlah pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan materi yang Ibu bawakan. Ada baiknya kita menghormati dan mengerti dan memahami sebuah kitab ini. Ya, kiranya anak-anakku sekalian dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan di pada pagi hari ini. Ya, nanti materi ini akan dilanjutkan oleh teman Ibu nantinya. Baiklah, teman-teman akan mengerti dan anak-anakku dapat memahami Alkitab ini. Terima kasih. Sekianlah daripada pelajaran atau materi yang Ibu berikan ini tentang bibliologi atau kitab atau gulungan kitab. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi kita ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap Tuhan mendengarkan materi kami pada saat hari ini dan juga pengajarannya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah mengajarkan bahwa kitab ini Tuhan harus penting kami hormati dan kami pahami. Ada baiknya Tuhan Yesus, kami dapat memahami pelajaran hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, termuliakan nama-Mu untuk kekal selamanya. Amin. Baiklah anak-anakku, nanti teman Ibu akan menjelaskan apa itu bibliologi nanti. Sebelumnya kita akhiri pertemuan kita di pada pagi hari ini. Shalom. Shalom sahabat siang anak-anak. Pada siang hari ini kita akan masuk pada materi kita, yaitu mengenai bibliologi. Sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat dari pagi sampai siang hari Tuhan, untuk memberikan kesehatan dan kekuatan hingga kami dapat berkumpul di tempat ini dan sukacita. Ya Tuhan, kami akan belajar mengenai bibliologi kita atau mengenai firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami, Kau berikan pemikiran agar kami dapat menangkap apapun yang saya katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai bibliologi, yaitu kanonisasi Alkitab. Sebelum itu, apakah anak-anak pernah mendengar mengenai kata kanonisasi? Belumnya, kata kanonisasi yaitu kata kanonisasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu kanon atau kayu ukuran yang mengukur kehidupan dan asas dari kehidupan dan asas atau undang-undang kepercayaan. Bila dikaitkan dengan Alkitab, kanon bagi kitab-kitab yang telah diselidiki dan dinyatakan memenuhi syarat serta diakui diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan tentunya hal itu terjadi atas firman Kudus. Berarti di sini arti kanonisasi Alkitab
ditinggalkan oleh anak sendiri, dan tentunya hal ini terjadi atas pimpinan Roh Kudus. Berarti kanonisasi adalah proses pembuatan Alkitab yang sekarang sedang digunakan di dalam ibadah. Dan kita masuk dalam materi yaitu kanonisasi kitab KPR. Alkitab tidak mengatakan kapan kanonisasi Alkitab itu diadakan, tetapi ahli menyebutkan bahwa buku-buku Torah mulai dikaruniakan di masa Esra pada masa 444 sebelum Masehi. Buku-buku Nabi yang dikenal sebagaimana sekarang pada sekitar 200 sebelum Masehi, dan bahwa tulis-tulis mendapatkan kewenangannya pada sekitar 100 sebelum Masehi. Jadi tidak diragukan lagi bahwa pada masa Yesus kitab suci Bel sudah menjadi kanon, yaitu Lukas 24 ayat 27, dan kemudian sudah perlu orang-orang Yahudi mengadakan perhimpunan majelis besar untuk mengesahkan dan mengakui perjanjian lama sebagaimana yang kita gunakan sekarang. Sejak itu tidak dapat ditambah atau dikurangi isinya. Dan juga kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai kanonisasi kitab BB. Di antara jemaat yang lemah itu ada yang membuat daftar kanon dan kitab-kitab yang dianggap sah. Yang pertama dibuat oleh Origen pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2019 Eusebius mengungkapkan daftar kanon yang dibuatnya. Dan tahun 2019 itu juga Athanasius sudah mengeluarkan daftar kanon kitab-kitab BB yang kita miliki sekarang. Kemudian dalam sidang majelis besar yang diadakan di Nataru pada tahun 2097, BB diakui dan disahkan. Berarti dalam kanonisasi ini kebanyakan itu membahas mengenai Alkitab, mengenai kitab-kitab yang akan dibuat sebagai Alkitab untuk percakapan Kristen. Dan sampai di sini sajalah materi yang Bapak jelaskan mengenai kanonisasi Alkitab. Semoga anak-anak Bapak yang saya cintai mampu menerima materi saya dengan baik. Sebelum kita